Oke, baik Bapak Ibu. Ini kita bahas sekilas masalah apa? Path analisis. Oh, bukan yang ini kayaknya kurang begitu anu. Bentar, bentar. Semoga aja ini. Nah, ini ya. Ini baik. Ini Bapak Ibu nanti artikelnya ada di yang di link saya berikan tadi ya. Jadi uh, ini path analysis in M+. Jadi tapi ini pakai M+ Bapak Ibu. Tapi nanti kan bisa kita adaptasi beberapa hal itu ya. Di sini itu Pak Taranasis widely used multivariate technique to construct conceptual model of physiological, cognitive, and behavioral phenomena ya. Jadi Bapak Ibu, kita tetap kembali ke kalau yang sebelumnya itu validasi, yang sekarang ini mengkonstruk ya Bapak Ibu. Jadi kita membuat model. Jadi seharusnya memang untuk Bapak Ibu kan untuk level S3 itu kan kita membuat model. Kalau yang S1 kita itu menerapkan kemudian S2 kita mengembangkan, nah S3 itu kita membuat model. Jadi Bapak Ibu terutama Pak Satria itu kan sudah mulai mengembangkan, mengkombinasi beberapa model menjadi model baru. Nah itu tujuan kita dari path analysis. Jadi kita mengkonstruk. Jadi beberapa model kita gabung, akhirnya kita konstruk menjadi model baru, tapi dia masih konseptual Bapak Ibu. Kenapa konseptual? Karena ketika kita pakai path analysis itu kita apa ya? Kita itu prinsipnya masih menggunakan teori-teori Bapak Ibu ya, masih belum apa itu belum eksperimen. Nah, kalau misalnya kita eksperimen, kemudian kita apa? Kita survei, baru setelah itu baru kita jadi model yang apa ya, real lah, real model. Tapi tidak begitu masalah Bapak Ibu. Nah, jadi yang penting kita sudah berusaha untuk mengkonstruk di sini ya. Kita berusaha untuk membuat membuat model terbaru mengenai fenomena yang kita pelajari gitu ya. Terus kemudian um, nanti detailnya Bapak Ibu bisa baca di sini Bapak Ibu ya. Nanti kalau apa, ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, monggo nanti bisa kita diskusikan, bisa di-cut Bapak Ibu ya. Misalkan ada pertanyaan atau kita ingin diskusi di dalam, silakan dihentikan. Bapak Ibu ya. Oke, jadi Bapak Ibu, ini yang kita pelajari kemarin, jadi path analysis atau model apa ya, model sebab akibat itu merupakan multivariate statistical technique that is often used to determine if a particular or very causal model fit researchers data. Jadi Bapak Ibu, itu kita itu istilahnya mendesain apa ya, mendesain model. Jadi dulu ketika pertemuan pertama kita sudah diskusi, yang didefinisikan model di sini adalah apa ya? Kita membuat kayak semacam formula yang menghubungkan antara beberapa variabel atau beberapa faktor Bapak Ibu. Jadi misalkan eh, apa ya, kita berusaha memotret kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan kita. Itu kita sebut dengan nama model. Jadi kalau kita memodelkan, misalkan memodelkan apa prestasi belajar fisika dari murid di Indonesia, misalkan gitu, itu kan nanti ada faktor misalkan eh, jam masuk, kemudian PR, kemudian karakteristik guru, dan kemudian misalkan kalau yang terbaru ada MBG. Nah, itu kita cek bagaimana pengaruh hal-hal tersebut terhadap prestasi belajar siswa. Nah, kalau dulu itu kita kan biasanya kalau kita pakai multiple regresi itu mereka kan kita tahu bagaimana misal prestasi siswa itu dipengaruhi oleh misalkan oleh MBG plus oleh PR plus motivasi guru plus motivasi murid. Nah itu tapi kita nggak tahu bagaimana interaksi antara plus tadi. Kita tidak tahu bagaimana interaksi antara MBG, motivasi guru, PR dan sebagainya. Kita cuma tahu bagaimana semuanya itu kumulatif mempengaruhi prestasi belajar siswa. Itu yang kurang menarik dari model multiple regresi, gitu ya. Nah,
Untuk mengatasi kelemahan itu, akhirnya kita membuat multivariate model ini, multivariate model dari model dengan variasi variabel yang banyak, yaitu di mana di sini kita berusaha untuk mengecek interaksi antara variabel yang mempengaruhi prestasi belajar tersebut. Jadi misalkan di sini tadi itu prestasi belajar itu bisa jadi dipengaruhi oleh motivasi, bisa dipengaruhi oleh gurunya, apakah gurunya sudah PPG apa belum, kemudian dipengaruhi oleh MBG, nah itu kan belum ada penelitian mengecek apakah benar klaim dari Pak Prabowo, misalkan gitu ya, apakah MBG itu menyebabkan anak-anak jadi berprestasi, nah itu belum ada bukti, misalkan gitu ya. Nah, itu kita bisa melakukan survei, mendeteksi pengaruh antara variabel itu. Nah, kemudian kita baca-baca literatur, misalkan ya, kita baca literatur kalau motivasi itu dipengaruhi oleh misalkan guru yang profesional. Kita harus baca banyak literatur, misalkan di Amerika yang paling banyak ya, yang meneliti masalah ini. Jadi di Amerika sana itu mereka tuh menyelidiki bagaimana lulusan antara sekolah pendidikan seperti UN, bagaimana antara guru yang lulusan dari Brawijaya misal kemudian mengambil PPG, bagaimana apa orang-orang yang sudah punya sertifikat itu diteliti, itu kita ambil efeknya, ternyata efeknya PPG ini mempengaruhi apa? Ternyata PPG mempengaruhi misalkan TPACK. Nah, TPACK kita masukkan variabel di sana. Jadi nanti arahnya dari sertifikasi dulu masuk ke kemudian dia mempengaruhi TPACK, kemudian TPACK mempengaruhi misal Bapak Ibu ya, mempengaruhi motivasi murid ternyata sebelum itu semua ada faktor MBG misalkan. Nah, ini kita masukkan, kemudian nanti Y-nya atau yang dipengaruhi itu misalkan prestasi belajar. Nah, disinilah menariknya dari path analisis, jadi kita tahu urutan-urutan dari yang mempengaruhi itu. Terus kita juga bisa memprediksi faktor apa saja yang memediasi dan memoderasi. Jadi kalau mediasi itu berarti posisinya ada di antara istilahnya itu indirect ya, indirect effect. Kemudian kalau moderasi itu dia itu mempengaruhi tapi tidak di dalam sistem, jadi dia di luar gitu ya. Nah itu nanti yang menarik dari path analysis. Jadi path analysis itu kalau kita pahami dari katanya path itu artinya jalur Bapak Ibu. Jadi apa ya istilahnya itu? Seperti minggu kemarin yang kita diskusikan, misalkan Bu Chandra rumahnya di Dinoyo, itu ya. Beliau itu nanti ke mana? Ke fisika, itu kan ada beberapa jalur, ada yang lewat di UIN, ada yang di belakang UIN, ada yang lewat di apa, Brawijaya di daerah Suhat sana, dari rumah beliau yang di Suhat misalkan. Nah itu nanti bagaimana efeknya terhadap misalkan semangat Bu Chandra ketika apa, kuliah misalkan gitu. Nah itu yang kita belajar dari PAS, jadi bagaimana jalur-jalur tadi mempengaruhi prestasi apa motivasi beliau dan bagaimana apa variabel-variabel dalam jalur itu saling berinteraksi. Itu kelebihan dari path analysis atau analisis jalur begitu Bapak. Kemudian beberapa orang bisa nyebutnya bisa jadi path, ada yang bilang path analysis ya. Itu kalau Profesor Sugiono dari UNY itu bilangnya path ya. Tidak begitu masalah ya. Yang penting kita tahu kalau ada bilang path analysis, ada yang bilang path analysis itu sebenarnya sama, yaitu analisis jalur. Kemudian di artikel ini yang menarik, dia itu ringkasan sangat padat sekali ya Bapak Ibu. Jadi dia hanya berapa halaman? 9 halaman. 16 halaman. Itu bisa meresum beberapa halaman. Jadi saya sekarang bawa buku apa? Bukunya misalkan Wang and Wang itu lumayan, dia jumlahnya berapa halaman ini? Dia 400 sekian ya. Nah, ini hanya 16 halaman Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dipertimbangkan kalau Bapak Ibu mau belajar secara ringkas dan padat, mulai dari pengertiannya hingga bagaimana cara mengevaluasinya. Kemudian yang perlu dipelajari ini why take the path to path. Kenapa sih kita mau belajar path, gitu istilahnya begitu bahasa Indonesianya ya. Kenapa sih kok mau belajar path? Nah, di sini Bapak Ibu, jadi di sini dia berusaha menjelaskan bedanya SEM dan path analysis. Mana path analysis? Jadi SEM sama path itu beda Bapak Ibu ya. Nah, path is also considered special case of structural questioning modeling. Jadi
ada beberapa buku itu menyebutkan kalau SEM ya path itu ya SEM. Namun yang tepat itu kalau menurut pendapat saya Bapak Ibu ya, nanti boleh berpendapat berbeda namun harus ada referensinya Bapak Ibu. Dari path analysis itu adalah analisis yang berbeda dengan SEM. Jadi dia istilahnya special case. Jadi dia itu analis apa ya, kasus khusus dari SEM. Jadi dia bukan termasuk SEM tapi spesifik. Dia itu pengembangan dari SEM, berbeda dengan SEM ya. Tapi namun terserah Bapak Ibu ya, nanti yang penting ada dasarnya itu Bapak Ibu. SEM is general technique that is used to generate inference about measurement error in latent construct and causal links between multiple predictor and criterion variables. Itu menurut Klein dan Pollen ya. Jadi Bapak Ibu, SEM itu fokusnya itu di laten Bapak Ibu. Ini ya, laten construct. Jadi dia itu fokus di laten. Kemudian bedanya, tapi kemudian kalau untuk path analysis, dia itu fokus di apa ya, observe. Dia fokus meskipun dia bicara masalah laten, tapi kita anggap laten itu sebagai sesuatu yang diamati Bapak Ibu, sebagai observe variable gitu ya. Jadi apa ya? Dia itu yang sudah kita CFA kemarin, nah itu yang indikator-indikator yang kita hilangkan, kita ambil hanya laten variabel, dan laten variabel ini di path analysis kita anggap sebagai variabel tunggal Bapak Ibu, bukan faktor lagi gitu ya. Nah, ini nanti panjang ceritanya ini ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di sini. Untuk path analysis it is best itu ya. Jadi intinya Bapak Ibu, nanti apa sih yang melandasi masalah path analysis itu ada di bagian ini. Terus M plus ini merupakan salah satu software Bapak Ibu. Jadi kita nggak pakai M plus, kita pakainya Emos ya. Kita pakai ini yang Bu Chandra suka ini ya, Emos. Kalau M plus itu kita harus beli lagi. Terus kalau M plus itu kita harus kalau Emos itu kita hanya gambar aja. Kalau M plus kita ke rumus-rumus nanti. Waduh, lumayan detail itu ya. Mana contohnya ya. Nah, kalau M plus kan kayak Bu Chandra sukanya gambar gini, seret, 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 tinggal kasih panah-panah gini. Nah, langsung di run. Gitu aja tuh. Oh, kenapa nggak keluar? Kita cek lagi, kita hapus. Itu kan enak banget gitu ya. Ini Bu Chandra sukanya gitu, Pak ya. Tapi kalau M plus, Pak Ibu, M plus itu waduh luar biasa itu. Nah, kayak gini kalau M plus itu. Ini mungkin Bu siapa kemarin? Stata itu ya. Stata mirip-mirip ini ya. Jadi dia harus input satu-satu gini. Ini adalah tutorial file data, posisi datanya adalah file di folder C, variable names A, MNT, MNS, gini itu ribet banget kalau M plus ya. Modelnya ini MNF with MNS, N on MNF, maksudnya itu N mempengaruhi MNF, N mempengaruhi MNS, BFX mempengaruhi N. Jadi ini mempengaruhi on itu mempengaruhi Bapak ya. Jadi ini mempengaruhi ini. Jadi gambarnya, nah, mana tadi? Yang tadi ya. Kayak gini kayaknya. Kayak sudah di Oh, mungkin ini gambarnya seharusnya di sini Bapak Ibu. Jadi misalkan ini Bapak Ibu ya. Jadi ini misalkan ini dipengaruhi ini dipengaruhi ini dipengaruhi. Jadi kita definisikan satu-satu Bapak Ibu. Kalau pakai M plus itu waduh luar biasa itu ya. Tapi enaknya kalau pakai M plus itu kita nggak harus nggambar Bapak Ibu. Jadi kita cuma naruh rumus saja. Jadi setelah kita naruh analisis type general bootstrap 5000 misalkan modelnya. Jadi yang digambar Bapak Ibu selama itu ini. Jadi yang digambar oleh Bu Chandra dan teman-teman itu ini sebenarnya. N mempengaruhi MNF, N mempengaruhi misalkan itu ya. MNS itu ya. Terus nanti ada model indirect. Ini lewat ini, kemudian ini. Jadi kayak kita ceritakan gitu ya. Terus outputnya begini gitu ya. Kelemahannya kalau kita pakai M plus itu kita harus mengubah filenya menjadi bentuk data.
ya Bapak Ibu ya. Nah, bentuk data itu kalau Pak Satria kan, wah ini ribet banget ini sudah dibentuk apa SPSS, kemudian kita kembalikan ke bentuk Excel, kemudian Excel. Loh, Assalamualaikum. Ya gimana gimana? Validasi sebentar. Oke, baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita berkejaran waktu ya. Jangan sampai sore. Oke,
Nanti Bapak Ibu boleh mau pakai M plus, tapi saran saya udah terlanjur beli EMOS, pakai EMOS saja Bapak Ibu ya. Lebih mudah dan nggak perlu belajar lagi. Terus ini Bapak Ibu, masih ingat ini Bu Chandra aja. Kalau nggak ada Bu Chandra kan aman. Eksogenus sama endogenus masih endogenus masih apa? Masih ingat Bu Chandra? Exogenus sama endogenus Bu. Apa itu Bu maksudnya? Kalau eksogenus variabel luar, Hmm. kalau endo itu variabel di dalam yang mengalami. Apa ya yang luar sama dalam? Ayo. Ya, diketik dulu di AI. Variabel eksogenus itu adalah variabel eksternal, variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model penelitian berarti. Saya ya. Berarti gimana maksudnya ini sama ini sama ini gimana maksudnya itu? Ini kan ada endogenus, ada exogenus. Hmm. Exogenus. Itu kan min 20 ya? Min 20. Hmm. Ayo, masih ya bedanya. Kalau ada yang bantu Bu Chandra boleh ya. Pak Satria terutama ini. Ayo Pak Sat, kalau ada ide bantu Bu Chandra, apa bedanya ayo. Kalau salah mohon maaf ya. Ada? Monggo, oke, silakan. Kalau salah mohon maaf nih, Pak Us. Kayak halal bihalal ya Pak, mohon maaf terus dari tadi kayak Ya kan minta maaf bukan harus halal bihalal. gitu. Ya. Oke. Jadi kalau dari gambar ya, dari gambar itu bisa dilihat bahwa variabel exogenous atau variabel luar ini need support. Yang need support ini dia mempengaruhi langsung pada endorsement, tapi tidak mempengaruhi pada yang lain seperti body inflexibility dan bulimic. Sedangkan need frustration itu juga merupakan variabel exogenous atau variabel luar yang mempengaruhi secara langsung pada endorsement of thin ideals dan bulimic symptoms. Oh, ketiganya ya. Sorry, ini karena ketutup ketiganya pada body inflexible. Nah, sedangkan body inflexibility itu sendiri merupakan variabel dalam yang mempengaruhi secara langsung bulimic symptoms dan endorsement. Dan dipengaruhi oleh endorsement dari gambar gitu. Nah, masalahnya adalah di the model ini kita mencoba untuk melihat korelasi dari pengaruh variabel-variabel ini terutama di need support, frustration dan body inflexibility dalam membentuk pengaruh pada bulimic symptoms gitu. Nah, nanti kedua eksogenis ini akan dianalisis terhadap dampaknya sebenarnya secara langsung kepada bulimic. Walaupun sebenarnya need support itu tidak langsung kepada bulimic, namun kan ada jalur yang mengarah ke bulimic melalui hubungan antara need frustration atau langsung ke pada variabel endorsement gitu ya. Kan ada dua nih jalurnya, satu ke kiri, satu ke need frustration atau dia langsung masuk ke
variabel endorsement gitu, sehingga kita bisa melihat dampak yang tidak langsungnya itu ke bulimic symptom. Mungkin itu Markus, jadi kalau kurang ditambahin. Baik, terima kasih Pak Satria. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan, Bapak Ibu? Iya, Tidak ada ada Pak. lagi ya? Ya, silakan. Maaf, tadi Pak, ini suara saya jelas Pak ya? Oh, jelas sekali. Secara singkat itu Pak, kalau yang dari gambar itu Pak Satria sudah menjelaskan, saya pikir itu sudah bagus. Tapi secara umum kalau kita membahas tentang dua variabel yang exogenous variabel dan non recursive variabel itu kalau kita memberi contoh sehari-hari, expose variabel itu tidak dipengaruhi tapi mempengaruhi yang lain. Misalkan cuaca hawa itu mempengaruhi mood Anda. Ujian bikin Anda malas. Jadi di sini cuaca exogenous dan dipengaruhi oleh mood Anda, tapi mood itu dipengaruhi itu Pak. Paham Pak? Oke, ya, sangat paham sekali. Baik. Kalau yang itu yang non yang hubungan dua arah itu pada variabel yang saling mempengaruhi. Contohnya bukan kalau X pengaruhi Y juga mempengaruhi X. Jadi dua-duanya mengaruhi satu sama lain itu Pak. Oke, yang ini ya maksudnya Pak, yang biru ini ya? Iya Pak. Oke, baik. Jadi kesimpulannya itu mood mempengaruhi produktif dan produktif itu juga mempengaruhi mood itu. Oke. Saya paham ya, tapi saya menjelaskan belum tentu kalau Anda paham apa yang saya jelaskan atau tidak. Ya. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Bahar ya. Jadi sudah betul semua ya yang disampaikan oleh Bu Chandra, oleh Pak Satria, kemudian Mas Bahar. Jadi ini bagusnya artikel ini kasih warna-warna beda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi bagusnya itu ya. Exogenous variable berarti yang warna merah ini. Terus kemudian beta coefficient warnanya purple, ungu gitu ya. Terus endogenous variable warnanya kuning. Non-recursive relationship itu yang warna pink. Ya. Jadi ini bagus sekali ini untuk apa? Menggambarkannya dia bagus. Namun kalau kita mau pakai EMOS kurangnya ingat setiap ada hubungan seperti ini itu pasti ada errornya Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau pakai EMOS ini kurang error di sini di atasnya endorsement, di body inflexibility kurang error, di sini kurang error. Maksud saya yang bulat-bulat itu ya Bapak Ibu ya. Itu kalau kita pakai EMOS harus tambahin itu. Oke. Terus yang exogenous betul yang disampaikan berarti dia variabel luar oke. Maksudnya dia itu mengeluarkan efek ke yang lain. Jadi ini mempengaruhi yang kuning-kuning ini. Kalau endogenous, dia punya karakteristik khusus, dia bisa mempengaruhi, tapi dia dipengaruhi. Jadi endorsement of thin ideals itu dipengaruhi oleh need support, dipengaruhi oleh need frustration, dan tapi dia juga mempengaruhi body inflexibility. Jadi ini dipengaruhi ini yang itu ya debatnya ini itu ya. Ini dipengaruhi itu dipengaruhi yang di belakangnya. Tapi kalau endogenous, dia itu karakteristiknya, dia menerima efek dari yang lain. Jadi kalau sebenarnya ini bagusnya kalau kita pakai M+ itu kita ngerti maksudnya dipengaruhi itu on maksudnya ya. Need support on endorsement of thin ideals gitu ya. Kalau kelemahannya kalau pakai EMOS kita nggak ngerti pokoknya dikasih panah-panah gitu ya.
Padahal itu kalau yang dimaksudkan dengan panah itu maksudnya efeknya need support di endorsement. Kemudian efeknya endorsement di body inflexibility. Nah, ini yang kita bahas tadi Bapak Ibu ya. Itu yang kita bahas tadi. Belum, kita lanjutkan dulu mengenai gambar ini ya. Ini ada beta koefisien. Kalau di CFA kemarin ada namanya lambda. Nah, kalau di sini kita sebut dengan beta koefisien. Jadi efeknya itu kita sebut dengan nama beta. Jadi need frustration efeknya di endorsement of thin ideals itu efeknya 0,45. Jadi maksudnya bagaimana 0,5 itu? Jadi misalkan efeknya ini ada satu nih yang bisa dijelaskan oleh need frustration itu hanya 0,45. Sisanya ada faktor lain gitu Bapak Ibu. Kemudian nanti need support misalnya gitu ya. Dia efeknya minus 0,2. Berarti dia itu efeknya apa ya? Kalau ini naik, ini turun gitu Bapak Ibu ya. Jadi berkebalikan misalnya ya. Nah, itu bisa dijelaskan 0,1 sebesar itu Bapak Ibu. Oke, itu ya. Yang penting kita sudah masuk. Kemudian yang ini itu korelasi Bapak Ibu. Jika ini naik, ikut ini pasti naik. Ini turun, itu turun gitu Bapak Ibu ya. Jadi dia ada korelasi antara need support dan need frustration. Baik, itu yang paling penting kan ini konsep dasar Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika kita gambar, kita ngerti maksudnya mana endogenous, mana exogenous. Kemudian ini sifatnya non-recursive correlation. Maksudnya dia nggak bolak-balik, dia cuma satu arah ya, arah ke belakang. Terus coba misalkan sekarang Pak Satria sudah, Mas Bahar sudah, saja yang berikutnya. Pak Hadi, Pak Hadi. Ini saya cari dulu ini Pak Hadi. Ya bro. Oke Pak Andi. Ya Pak Musa. Oke, ini mana yang kita sebut sebagai indirect effect dan mana yang kita sebut direct effect Pak Andi. Kira-kira contohnya yang mana Pak Andi? Bentar. Jadi nanti ada Direct indirect effect itu berarti yang memberikan pengaruh langsung. Nah, yang mana itu yang contohnya? Dari gambarnya itu. Jadi dari apa ini tulisannya? Ketutupan endorsement of thin ideals ke body inflexibility. Nah, itu contoh dari pengaruh langsungnya yang menuju ke bulimic. Nah ya, itu yang ini direct ya. Endorsement of thin ideals mempengaruhi body inflexibility. Terus kemudian dari body inflexibility itu mempengaruhi bulimic symptoms-nya. Jadi itu yang bisa dikatakan mempengaruhi secara langsung dari hubungan yang di gambar ini. Yang indirect yang mana Pak berarti? Sama indirect juga Pak. Oh iya, sama indirect ya. Tidak langsung. Tidak langsung itu berarti yang kayak ini ya, yang dari endorsement of thin ideals ya ke bulimic symptoms-nya, itu yang kalau tidak langsung. Oh, berarti dia ini endorsement of thin ideals itu ke bulimic symptom ya. Jadi dia tak langsung mempengaruhi bulimic symptom gitu ya. Yang langsung body inflexibility ke bulimic symptom gitu Pak ya? Iya Pak. Oke, baik. Ya. Yang penting sudah paham Bapak Ibu ya. Jadi contoh paling gampang, yang paling mudah sebenarnya ini Bapak Ibu, need frustration ya. Jadi need frustration ini mempengaruhi ke bulimic symptoms. Nah, ini ada namanya direct. Efeknya langsung dari need frustration ke bulimic symptoms. Kemudian dia juga punya indirect effect, berarti dia mengefek tak langsung. Jadi dia lewat variabel lain. Jadi di sini ada 3 jalur ya Bapak Ibu. Ini namanya path analysis Bapak Ibu. Ini dari definisi path analysis itu begini. Jadi need frustration mempunyai efek langsung ke bulimic symptom. Tapi ada 2 efek tak langsung. Jadi dia lewat sini. 1, 2.
2, 3. Jadi ada 3 efek ya. Jadi efeknya need frustration itu bisa langsung ke bulimic symptoms, bisa tak langsung lewat body flexibility, bisa tak langsung lewat endorsement of thin ideals plus body inflexibility langsung ke sini. Jadi gitu ya, itu namanya path analysis Bapak Ibu. Jadi kita memprediksi jalurnya lewat mana saja. Nah, itu kita sebut hipotesa kita Bapak Ibu. Nah, itu nanti ada efek langsung, ada total efek. Kalau total efek itu kita hitung efek 1, efek 2, efek 3. Kita jumlahkan semua Bapak Ibu. Itu ya. Nah, itu teorinya seperti itu. Nah, tapi kalau kita nanti pakai EMOS, itu nanti di deskripsi output itu keluar nanti ada efek indirect, ada efek direct, ada total efek. Itu enak sekali EMOS itu ya, dihitung sama mereka ya. Kalau kita manual, waduh luar biasa itu ngitung ya, dikali-kalikan ini beta coefficientnya berapa, dikalikan ini dikalikan di total gitu ya. Itu lebih ribet kalau tak langsung. Jadi dengan adanya software itu beruntung sekali Bapak Ibu, kita sangat mudah gitu ya. Oke, itu yang masalah grafik dasarnya Bapak Ibu ya. Jadi itu penting. Kemudian Bapak Ibu kita harus tahu parameter ya. Apa itu parameter? Parameter in the data are represented by the number of variances and variances observed, which ultimately represent how much information can be estimated. Jadi kita itu nanti model itu kita akan membuat estimasi Bapak Ibu. Jadi kita hitung misalnya itu ya. Jadi kita itu hanya ini causal model. Kemudian causal model ini nanti itu kita ingin memprediksi ini hubungannya ini bagaimana. Nah, ketika kita ingin menghitung itu kita sebut dengan nama parameter Bapak Ibu. Nah, jadi definisi parameter di sini disebutkan. Kelebihannya ini di situ ya Bapak Ibu. Nah, kemudian sudah example of simple mediation model. Nah, ini mediation model ya yang kemarin kita bahas itu Bapak Ibu ya. Kalau ini need frustration lewat endorsement of thin ideals, body instability, ini namanya mediation model. Jadi dimediasi kayak perjanjian sekarang misalkan antara Amerika Serikat dengan Iran gitu ya, dimediasi oleh Pakistan gitu ya. Nah, itu namanya mediation model, model di mediasi. Ada lagi nanti moderation gitu ya. Oke, itu ya. Terus coba kita cek lagi. Nah, ini ada berapa asumsi Bapak Ibu jika ingin kita melakukan path analysis. Type of data in the genus variable must be continuous or categorical data, which includes scale, interval, ordinal, or nominal data. Jadi datanya harus tipe continuous atau categorical data. Jadi categorical data itu yang datanya 1, 2, 3, 4, 5 Bapak Ibu ya. Continuous itu kayak nilai siswa atau paling mudah categorical data itu maksudnya dia dikategorikan ada misalkan sering, tidak sering, sering, jarang, tidak sama sekali, itu namanya kategori. Kalau continuous misalkan nilai skor siswa dan sebagainya. Missing data itu seperti yang sebelumnya tidak boleh ada missing data ya. Normality, nah ini harus dipastikan kalau semuanya adalah sudah normal. Jadi dipastikan Bapak Ibu kalau data yang Bapak Ibu gunakan itu normal. Kalau nggak normal, wah ini nggak bisa dilanjut ya. Nah, itu cara uji normalitas. Kalau di sini itu pakai skewness value ya, skew value. Kalau dia itu lebih dari 2 atau kurang dari -2, maka dia itu dianggap skewness. Dianggap skew itu dianggap pencong ya. Dianggap mengalami jadi dia nggak normal gitu enggak, tapi dia satunya terpotong atau bagaimana gitu ya. Kemudian satunya lagi itu kurtosis, jadi tingkat dia itu apakah mancung atau bukan gitu ya. Nah, itu nilainya itu kalau skewness, kalau biasanya anak-anak S1 itu kan mereka pakai Kolmogorov, Simanov Siminov atau sejenisnya itu ya Bapak Ibu ya.
Nah, kalau kita itu pakai skewness value, ini nilainya, atau nilainya adalah 7 sampai minus 7. To increase normality, the non-normal data can be deleted or transformed. Square root organisme gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini caranya nanti Bapak Ibu ya. Jadi normalitas itu ada syaratnya di sini Bapak Ibu, bisa digunakan. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mau pakai yang biasanya dipakai juga boleh, tapi yang paling penting dipastikan kalau datanya normal gitu ya. Kemudian outliers, dipastikan tidak ada yang outliers ya, karena dengan outlier itu apa ya, tidak bisa diolah juga istilahnya gitu ya. Kemudian collinearity, jadi ini harus juga dihindari multicollinearity ya, ini syaratnya itu 0,85 ini ya. Kemudian sample size, ini yang paling penting Bapak Ibu. Kalau nanti terutama Bahar, kalau mau pakai path analysis, datanya itu no fewer than 200 partisipan. Tidak boleh kurang dari 200 partisipan. Kalau kurang dari 200, nah ini datanya nanti dikhawatirkan jelek ya. Jadi datanya harus diharapkan lebih dari 200, 300, 400, 500 gitu ya. Kalau bisa data kan ribuan udah, 5.000, 10.000 itu seharusnya sudah aman. Kalau sample size-nya ya. Itu untuk sisanya Bapak Ibu. Yang sebenarnya yang penting sih untuk artikel ini Bapak Ibu itu dapat banyak pengertian ya. Dan kemudian di sini ada path analisis, asumsinya. Kemudian untuk yang berikutnya coding, ini juga penting ya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu tidak perlu belajar title data, ini hanya untuk yang akan menggunakan M+. Bapak Ibu. Ya silakan Mas Bahar. Ya, maaf Pak. Tadi katanya partisipannya harus sekitar 200 orang. Ya. Jadi untuk uji coba saya itu kan saya pikir tidak mungkin saya dapat partisipan 200 orang Pak ya. Bagaimana itu caranya nanti? Kalau mau pakai path analysis harus sekitar 400 Mas Bahar. Jadi berarti kalau 400 kan kalau di Indonesia, konteks Indonesia itu satu kelas kan kira-kira 30 orang di sini satu kelas ya. Berarti kalau mau dapat di atas 200 ya paling enggak 10 kelas itu bisa Mas Bahar. 10 atau 8 atau 9 lah. Itu bisa Mas Bahar. Nah, kalau kurang dari itu ya tidak memenuhi syarat tadi, tidak memenuhi syarat apa? Sample size ya. Sample size-nya itu mintanya ya kisaran 200-an lah, nggak boleh kurang nanti. Ya maaf, Pak di jurusan kita pre-service basic teachers berapa mahasiswa sekitar? Kalau angkatan berapa? Angkatan 2025 Mas Bahar yang baru itu jumlahnya 120-an, 120 sekian lah ya. Angkatan 2024 100 sekian, udah 200 ya. Jadi ambil 2 angkatan Mas Bahar. Tapi nanti bisa juga menggunakan dari kampus lain, misalkan dari kampus Bu Chandra itu ada pendidikan fisika, ada UNESA gitu ya. UNESA itu Surabaya. Itu banyak juga. Terus kalau yang paling terdekat sih itu sih dari UNESA, Jember juga ada UNES. Itu mungkin Mas Bahar perlu diskusi dengan Prof. Sentot. Kalau kita ke Bu Chandra kan bisa diskusi dengan beliau ya. Kalau UNESA itu kita punya hubungan baik kok dengan UNESA. Jadi tinggal kita mengkontak ke UNESA. UNED juga kita punya hubungan baik karena kita juga punya MOU dengan kampus-kampus tersebut. Jadi kita bisa menghubungi teman-teman kita di sana. Begitu Mas Bahar ya. Sebenarnya saya sudah berbicara dengan Prof. Santut. Kata beliau itu sepertinya masih cukup mahasiswa jurusan kita di kampus kita cukup. Jadi baru saya khawatir ini ketika Pak Husaini mengatakan bahwa partisipannya harus sekitar 200 orang, jadi baru saya kepikiran. Ya kalau path analisis itu kisarannya ya memang paling jelek 200. 200 pun kemarin kan mahasiswa saya ini neliti mau pakai CFE Mas Bahar. Kita pakai CFE. Itu neliti di Kota Malang itu sebanyak berapa sekolah? 5 sekolah negeri lah.
terus sama di Kota Batu 1 itu dia dapat sampel 300-400. Kemudian ketika kita cek normalitasnya ternyata nggak normal Mas Bahar. Jadi wah ini nggak normal ini. Terus saya tanya ini bagaimana hasil kok nggak normal? Ternyata ada beberapa pertanyaan itu ngumpul di satu jawaban, misalkan ya 4 atau 5 skala ya. Di mereka jawabannya ngumpul di 3, 4, 3, 4. Wah ya dia nggak jadi normal, dia terpancung gitu istilahnya ya. Kalau bahasa statistiknya itu skewness-nya itu terlalu skew ya, jadi dia terpancung di satu sisi. Kemudian dari segi kurtosisnya juga nggak begitu baik, akhirnya nggak normal Mas Ban. Tapi ada beberapa poin dia normal. Jadi harus pinter-pinter cari apa partisipan, terus pertanyaannya itu harus memang benar-benar bagus. Kalau enggak itu luar biasa itu ya. Jadi data banyak nggak normal. Tapi kembali lagi ada di sini ada apa ya istilahnya tadi itu normality, ini ada tips dan triknya ya, bagaimana biar normal ini Mas Bahar. Tapi kalau yang penting yang perlu disiasati sampel size-nya itu Mas Mas Bahar. Jadi sampel size-nya minimal 200. Itu kalau mau ngecek berarti enaknya saran saya itu ambil aja anak angkatan 2023 dan angkatan 2024. Itu kalau dihitung secara kumulatif seharusnya sudah mencapai 200. Kalau ditambahkan sama angkatan 2025 sudah oke, itu sudah 300-an. Tapi saran saya namanya CFA itu kita kan beda dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu dia fokus deep understanding atau we have to know about the deeper knowledge about that. Enaknya itu Mas Bahar kalau kuantitatif ya, itu enaknya saran saya tambahi UNESA. Jadi UNESA sama UM. Kalau mau lebih detail lagi tambahi Kanjuruhan. Universitas PGRI Kanjuruhannya miliknya anak buahnya Bu Chandra. Nah, itu bagus itu. Jadi kita bisa melihat pengaruh kampus, kita bisa melihat pengaruh misalkan dosen, kita bisa melihat pengaruh misalkan jenis mata kuliah. Jadi banyak hal yang bisa kita ceritakan. Tapi kalau kita cerita hanya UM, itu kalau untuk kuantitatif loh ya, sangat susah untuk, mungkin kurang menarik lah untuk di generalisir. Untuk saya loh ya, begitu Mas. Baik, terima kasih Pak. Tapi kalau kualitatif, oke banget, gitu ya. Oke, begitu ya saran saya untuk Mas Bahar. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Tapi kalau nggak mau pakai path analisis, misalkan cukup multiple regresi atau biasanya teman-teman ANCOVA, MANOVA itu ya, itu simpel banget itu Mas Bahar ya, nggak perlu sebanyak itu. Itu partisipannya berapa kira-kira kalau ANOVA dan itu? Kalau ANOVA, MANOVA 100 sudah banyak itu. Oh, baik, terima kasih. Terima kasih Ya, Pak. nanti bisa dipertimbangkan ya. Ya. Sudah diarahkan. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk bagian selanjutnya, bagian yang coding ini nggak usah dipelajari Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu tertarik, monggo. Kalau misalkan tertarik mau pakai M+, monggo. Ini ya title itu maksudnya apa, data itu apa. Tapi kalau untuk yang pakai M+ nggak perlu, ini ya, nggak perlu dipelajari. Tapi yang perlu dipelajari itu berikutnya, Bapak Ibu. Fit indices. Nah, ini fit indices. Fit indicesnya versi sini itu untuk chi-square. Nah, ini ada kategorinya ya. Chi-square itu mintanya berapa? Chi-square-nya itu P value-nya harus lebih besar dari 0,05. Kalau nggak signifikan, ini aturan umum Bapak Ibu ya. Nah, kalau dia lebih kecil dari 0,05 berarti dia signifikan, kalau lebih besar otomatis tidak sini. Ini aturan umum. Kemudian fit indices-nya dipakai chi-square itu ya. Kemudian berikutnya di sini ada CFI. Kemarin kan banyak itu CFI, GFI dan sebagainya. Itu terserah Bapak Ibu. Tapi biasanya memang yang sering kita pakai itu CFI ini sama TLI, Tucker Lewis Index sama Comparative Fit Index. Yang paling kita pakai. Kalau yang CFI kemarin itu kita kan 0,95 Bapak Ibu ya. CFI 0,95. Kalau menurut artikel ini mintanya 0,95. Itu tergantung sih Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu punya referensi ya.
Kalau selama ini yang saya pakai 0,90 udah oke, 0,9 udah oke ya. Tapi kalau buku-buku kayak buku-buku Sen yang ada miliknya Wang itu dia minta 0,95. Tapi kalau miliknya Brain singkat saya 0,9 oke. Nah, jadi yang penting Bapak Ibu harus punya referensi ya. Misalkan ini kok kayaknya berat nih kalau ditarik ke 0,9-nya, berarti cut off value-nya pakai 0,9 aja udah oke. Tapi kalau misalkan dia masih bisa kita modifikasi, kita atur sehingga naik jadi 0,95, maka pakai 0,95. Istilahnya kita tergantung kondisi data kita ya. Khawatir saya nanti kita buat 0,95, datanya nggak dapat. Itu yang masalah, nanti malah stres ini nanti ya. Apalagi Bu Chandra ini, ditambah kasih yang berat-berat malah stres nanti. Jadi kalau untuk data ini ya, ini dia itu model fit-nya. Jadi model fit ini adalah acuan kita untuk membahas model Bapak Ibu ya. Chi-square-nya nilainya berapa? P-nya 0,17. CFI-nya 0,99 berarti udah oke. TLI-nya 0,98 oke. RMSEA 0,06. Biasanya 0,05 seingat saya kemarin. Kemudian confidence intervalnya sekian sampai sekian oke. Nah, jadi ini Bapak Ibu nanti yang dilaporkan itu. Nah, kalau untuk M+ itu luarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dikeluarkan dalam bentuk list gini. Kalau untuk EMOS dia itu kita harus masuk ke tab output yang biasanya itu yang Bapak Ibu cek ya. Nah, ini kembali lagi yang saya tanyakan pada Pak Handi tadi, yaitu direct effect dan indirect effect. Ini direct effect itu yaitu tadi, yaitu efek secara langsung dari suatu variabel ke variabel lain. Nah, beta ini beta indeks, beta koefisien atau beta indeks. Beta koefisien itu berarti bagaimana suatu variabel mempengaruhi yang lain. Nah, itu 0,37. Terus p-value-nya sekian, berarti dia signifikan ya. Nilainya sekian, berarti dia oke. CFI. Jadi cara melapornya seperti ini Bapak Ibu. However, ini akan tetapi statistik is negative jadi tapi dia ada hubungan negatif. Nah, begitu cara menciptakan Bapak Ibu ya. Berapa negatifnya sekian, p-value-nya sekian. Tapi kalau P sekian itu berarti dia not significant, berarti bisa kita hapus Bapak Ibu sebagaimana CFI ya. This person beta sekian. Nah, kalau ini kan signifikan Bapak Ibu, kita lihat dari P value. Kalau dia signifikan berarti kita masukkan. Kemudian kali ini juga signifikan. Nah, jadi begini Bapak cara melaporkannya ya. Nggak boleh bingung ya. Nanti kalau ada tugas atau mau contoh seperti ini. Kemudian indirect effect. Tadi kan direct effect itu yang seperti saya tanyakan ke Pak Handi tadi. Jadi bagaimana variabel itu mempengaruhi variabel secara langsung. Jadi kalau di sini itu ini need frustration itu has a direct effect on bulimic symptoms. Jadi ini ke sini ini ada efek langsung itu besarnya tadi Bapak Ibu. Itu dilaporkan berapa significant value-nya, terus nilainya berapa itu diceritakan. Kalau dia signifikan ini kita biarkan. Kalau enggak kita hapus ini Bapak Ibu. Terus kita laporkan final modelnya seperti apa. Ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu. Oke. Mana lagi tadinya? Oke. Kemudian indirect effect Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu menceritakan yang punya efek secara langsung siapa, besarnya berapa, nilai signifikannya berapa. Jadi misalkan ini B-nya ini sekian, berarti dia kalau dia misalkan kalau di sini misalkan ya, need certification is negatively associated with endorsement of society's belief. Jadi kebutuhan kenyamanan berhubungan negatif dengan endorsement of society's belief. Jadi berhubungan terbalik dengan endorsement society belief berarti apa ya? Keyakinan dari dukungan masyarakat gitu lah ya. About thinness and obesity. Jadi efeknya orang kan kadang punya di masyarakat, oh kalau gemuk itu jelek misalkan. Oh kalau orang yang ganteng itu kurus. Nah itu efeknya berhubungan bersifat negatif Bapak Ibu. Nah,
Jadi gitu nanti Bapak Ibu, kalau kita meneliti itu, kalau path analisis itu bagus sekali kalau kita cerita ya. Oh ternyata ini mempengaruhi ini mempengaruhi ini. Terus gini-gini itu cantik sekali dibanding kita bicara hanya ini dipengaruhi ini, tapi nggak tahu interaksinya. Nah kalau begini kita enak ceritanya Bapak Ibu. Misalkan tadi, ternyata PPG itu punya pengaruh karena dengan PPG gurunya bisa ikut pelatihan. Setelah ikut pelatihan, gurunya ternyata bisa lebih meningkat di pedagoginya atau TPACK-nya. Nah, itu menariknya dari apa? Path analisis di situ Bapak Ibu. Jadi kita itu bisa memodelkan ya. Dari survei kita modelkan. Namun perlu ditarik kembali, kalau ini hanya apa ya, theoretical model, kita bukan eksperimen ya. Kalau eksperimen baru kita bisa lebih kuat lagi. Itu ya. Jadi menariknya di situ. Kemudian ada indirect effect. Indirect effect itu berarti efek secara tak langsung Bapak Ibu. Yang seperti tadi ya. Efeknya kita kembali lagi sebentar. Karena ini penting Bapak Ibu. Karena statistik itu bukan masalah angka, tapi bagaimana kita menarik kesimpulan. Jadi misalkan ini, ketika apa tadi? Ini kayaknya ya. Need support, need frustration, need support kayaknya tadi. Jadi ini need support tadi. Oh enggak, mungkin ini enak. Ini mempengaruhi ini, terus ini akhirnya membentuk bagaimana seseorang itu mempengaruhi bentuk tubuh seseorang, akhirnya bulimic symptom di sini ya. Nah, ini nanti yang need frustration ini punya pengaruh langsung ke bulimic symptoms. Dia juga punya indirect effect terhadap bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana ternyata keyakinan masyarakat terhadap tubuh itu tadi. Itu yang paling penting Bapak Ibu, ketika membuat model itu harus pinter-pinter memilih kata kunci untuk kita taruh di kotaknya. Itu yang sering saya ingatkan Pak Satria. Pak Satria, kenapa kok pakai E1, E2, E3? Nah itu kan orang-orang, apa E1, apa E2? Itu kita harus pinter-pinter merubah menjadi seperti ini. Misalkan kalau misalkan motivasi, ini motivasi apa nih? Misalkan motivasi motivasi belajar, motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik, misalkan apa, itu kita tulis semenarik mungkin. Misalkan need frustration, need support, kebutuhan untuk selalu didukung, kebutuhan apa ini frustration apa, itu nanti kita jelaskan nanti seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu ya, kalau ini ke sini berarti direct, ini lewat yang lain indirect. Nah, dua hal itu yang perlu kita jelaskan. Mana tadinya? Indirect effect sudah. Terus setelah itu ada satu yang kurang di artikel ini, yaitu total effect Bapak Ibu. Jadi ini ada direct effect, ada indirect effect. Yang terakhir namanya total effect. Total effect itu seberapa besar sih pengaruh dari endogenous variabel ke exogenous variabel. Jadi tapi kembali lagi ya ke selera reviewer nanti kalau Bapak Ibu buat artikel. Kalau reviewernya udah oke ya monggo diteruskan ya. Jadi itu selera reviewer itu beda-beda. Makanya Bapak Ibu nanti ketika di-review orang, tambahkan ini, tambahi, kurangi ini, kurangi. Yang penting lulus lah gitu ya. Yang penting tidak salah konsep, enggak begitu masalah. Nah, kalau menurut pendapat saya gitu ya, seharusnya ada efek total. Efek total itu ini ke sini indirect. Ini frustration ke endorsement ke sini indirect. Ini ke sini ada total direct. Nah, direct ini harus ditambahkan ke sini, harus tambahkan sini, sehingga kita bisa narik kesimpulan seberapa besar need frustration mempengaruhi bulimic symptoms. Itu menurut pendapat saya ya. Jadi harus dijumlahkan sehingga kita ketemu berapa sih efeknya ini ke sini. Misal kalau tadi itu kita anggap bagaimana sih pengaruh guru terhadap prestasi belajar siswa, atau bagaimana pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap prestasi belajar siswa. Dan inquiry kan dipengaruhi banyak hal, bisa jadi inquiry-nya miliknya misalkan Bu Chandra itu beliau suka pakai misalkan pakai animasi, bagaimana efeknya terhadap prestasi. Kemudian bagaimana di kampusnya Bu Chandra apakah ada lab, kemudian apakah Bu Chandra suka pakai apa, suka diskusi, itu kita lihat efeknya. Nah, itu kita bisa tahu, oh ternyata pengaruhnya itu total efek dari seorang guru, dari motivasinya itu ternyata sekian, baik itu dari direct maupun indirect. Jadi gitu ya. Mana lagi? Jadi menurut saya perlu kita jelaskan total effect. Nah, tapi kembali lagi Bapak Ibu,
kalau Bapak Ibu submit di jurnal, ikuti pendapat dari reviewernya. Nah, kalau nggak ngikuti, kan nanti reviewer ada 3 biasanya 3 ya, jadi minimal 2. Kalau misalkan reviewernya biasanya sih kalau 2 oke, 1 nolak, biasanya oleh pihak jurnal sih diloloskan. Tapi kalau ada 2 reviewer tidak oke, 1-nya oke, biasanya itu kita disuruh review disuruh memperbaiki. Nah, itu terserah Bapak Ibu kalau mau selamat, kalau menurut saya selama tidak salah konsep sih kita ikuti permintaan reviewer. Jadi insya Allah nanti diterima gitu Bapak Ibu. Jadi kadang kalanya kita harus negosiasi dengan reviewer ya. Terus kemudian yang penting berikutnya percentage of variant explained in the model. Jadi ini yang penting Bapak Ibu, salah satu yang penting ya. Jadi kita ingin melihat sebenarnya model yang kita gunakan ini itu menjelaskan berapa persen dari keseluruhan efek. Jadi karena di kehidupan sehari-hari itu kita kan bisa menjelaskan kalau efek semua itu enggak 100%. Misalkan nanti efeknya kalau diajar secara online itu bagaimana. Tapi selain belajar secara online ada efek lain. Misalkan kalau Mas Bahar belajar sendiri, yang lain kumpul di Bu Chandra itu akan efeknya berbeda. Nah, itu jadi, namun di selain itu ada efek-efek yang lain. Misalkan Bu Chandra ketika kumpul, apakah beliau memberikan makan, memberikan minum itu, tapi tidak dihitung di sini. Berarti ada efek lain yang tidak terhitung. Nah, efek ini yang kita sebut dengan nama percentage of variant explained in the model. Jadi model ini menjelaskan berapa persen sih dari faktor-faktor yang lain. Kalau misalkan dia menjelaskan berapa di sini? 20%, berarti ada 80% model faktor lain yang belum dijelaskan oleh model yang kita ajukan. Jadi itu yang harus kita tentukan, karena yang perlu kita ingat riset kita itu ada batasan-batasan dan varian explain ini sebagai batasan kita, seberapa persen batasan dari riset kita. Saya kira itu ya untuk teori kita di path analysis. Nah, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Semoga nggak pusing ini Bu Chandra ya. Alhamdulillah sedikit. Ini kumpul semua Bu Chandra sama Bu Ana ini. Bu Ana, Bu Silka, Pak Satria, Bu Vina, Pak Handi, saya. Nah, ini sambil rujaan kalau Bu Chandra sukanya ini ya. Oke, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apa ini saja pertanyaan yang bilangin? Pertanyaan apa bukan? Kayaknya sudah pusing kayaknya ini ya. Nanti itu kan teorinya ya, karena sebenarnya itu kalau kita buat model sih mudah ya, karena Emos kan tinggal gitu ya. Yang susah itu kita mendefinisikan sebenarnya, mendefinisikan kenapa sih kok begini, kenapa sih begitu ya. Nah, itu Bapak Ibu terutama yang ingin melihat-lihat ya, saya lihat itu tadi di mana di YouTube itu banyak tutorial bagaimana path analisis ya, yang pakai Emos juga banyak itu. Jadi banyak Pak. Banyak betul, bahasa Indonesia banyak itu ya. Itu tapi yang penting kan kita tahu, oh batasan sampelnya berapa, terus cut off value-nya berapa, gitu ya. Oke, ini sepertinya Bu Silka ini di belakang ini kayaknya. ini kopinya mantap Bu Silka. Ya Bapak Ibu, bagaimana? Masih lanjut? Apa udah KO? Cukup waktu. Oke, baik Bapak Ibu, nanti coba ini mau nyoba cari data sendiri atau saya carikan data nanti untuk coba-coba path analisis. Dicarikan boleh Pak. Coba-coba dulu ya nanti. Nanti karena kalau nggak praktek saya khawatir bingung ya nanti ya. Nanti dicoba dulu. Nanti coba saya utek-utek data PISA atau apa itu nanti kalau memungkinkan bisa kita path analisis. Nanti bisa nanti bisa kita kita bahas minggu depan, terus kita lanjut sem ya.
Jadi urutannya setelah CFA kita ke path, kemudian ke SEM analisis. SEM ini lebih menarik lagi nanti. Kalau yang path itu kan kita nganggapnya sebagai variabel. Kalau dia itu di SEM itu variabel faktor udah ribet seperti itu dicampur dengan faktor lain, luar biasa cantik itu hasilnya nanti. Semakin ruwet semakin apik ya, semakin bagus ya. Nah, nanti Bapak Ibu, ini karena S3 itu kan mintanya membuat model baru tuh biasanya. Nah, nanti makanya ada Chandra model, misalkan Bu Ana model. Nah, nanti ini dasarnya nanti ya. Karena kita model kan harus generik ya, dipakai dimanapun hasilnya sama ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau nggak ada pertanyaan berarti ini sepertinya hadir semua ya. Bu Sinta udah hadir minggu kemarin rapat. Bu Silvi sudah hadir, Bu Silvi ya. Kayaknya lagi kamar mandi tuh kayaknya. Tinggal kameranya nyala nggak ada orangnya. Mas Bahar hadir. Pak Selalu, Satria Pak. hadir. Pak Handi juga hadir. Bu Chandra, ketuanya nggak boleh nggak hadir ini. Bu Ana hadir. Oke, baik. Semangat semuanya ya. Bapak Ibu semuanya. Nanti coba saya utak-utak data. Nanti bisa dicoba mandiri. Nah, nanti kita bahas minggu depan insya Allah gitu ya. Terus nanti coba saya utak-utak juga kalau mungkin bisa di SEM kita coba lagi Bapak. Saya kira begitu ya. Semoga sukses semuanya. Ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan ditanya ya Mas.